Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stephanie Toker, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan masalah-masalah terkait dengan kuliah kewarganegaraan. Masalah yang pertama yaitu identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Masalah yang muncul yang saya ambil di sini yaitu masalah keberagaman, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai keberagaman baik dari budaya, suku bangsa maupun ras dan golongan. Masalah yaitu konflik di Maluku yang terjadi pada tahun 1959. Konflik ini terjadi dipicu oleh etnis politik yang melibatkan konflik agama, yaitu antara agama Islam dan agama Kristen, di mana terdapat perbedaan pendapat antara umat Muslim dan umat Kristen. Pada gambar ini kita dapat lihat peristiwa terjadi pada tahun 1959 yang kemudian merujuk pada penandatanganan Piagam Malino kedua tanggal 13 Februari 2002. Yang kedua adalah integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan penyatuan pembaruan atas suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Contoh masalah yaitu di bidang pertahanan keamanan, yakni pemberontakan oleh PKI, yaitu pemberontakan di Madiun yang terjadi karena pergantian kabinet yang tidak diterima oleh Amir beserta kelompok-kelompok sayap kirinya yang tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut sehingga mereka melakukan pemberontakan. Ini merupakan gambar di mana peristiwa itu terjadi pada tahun 1948. Yang ketiga adalah Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia atau konstitusi merupakan undang-undang dasar yang disingkat UUD dalam sebuah norma sistem politik hukum yang bentukan pada pemerintah negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Masalah yang saya ambil ini adalah kasus korupsi yang terjadi di PT Jiwasraya yang merugikan 13,7 triliun merugikan negara. Diduga kasus ini terjadi karena PT Persero tidak dapat membayar asuransi daripada nasabah, yaitu sebesar 12,7 triliun. Kewajiban dan hak negara. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya diterima dilematis, berarti bahwa kita berhak menerima hal yang menjadi hak kita dan tidak boleh melanggar hak orang lain, sementara kewajiban ialah hal-hal yang harus dilakukan sebagai anggota masyarakat. Kasus yang saya ambil di sini adalah kasus pelanggaran HAM, yaitu terbunuhnya Munir, di mana Munir adalah seorang aktivis hak asasi manusia. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional. Namun diduga Munir terbunuh di dalam pesawat yang menuju dari Jakarta menuju ke Amsterdam. Ini adalah sebuah hak dari masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilarang atau diambil orang-orang lain. Dan ini merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Demokrasi Indonesia adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Salah satu contoh masalah yang saya ambil di sini masalah tentang masalah pemilihan umum, di mana ada seorang ibu yang diintimidasi oleh suatu calon partai politik, sehingga ibu ini mengadu kejadian tersebut dan seusai diintimidasi
langsung diketahui oleh KPPS. Dan masalah ini pun dapat ditindaklanjuti. Ini merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia yang belum berjalan dengan stabil karena masih ada sogokan-sogokan atau penyugukan kepada orang-orang tertentu. Yang keenam adalah penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum yaitu upaya yang dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk paduan perilaku dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Masalah yang saya ambil di sini adalah masalah yang tentang seorang nenek yang mencuri kayu dan divonis pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tentang pencegahan pemberantasan persetubuhan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, yaitu nenek Asyani dituduh mencuri 38 kayu jati lahan perhutanian. Ini merupakan sebuah masalah juga di mana hukum di Indonesia belum begitu stabil, dengan istilah bahwa runcing tajam ke bawah namun tumpul ke atas, di mana para pemerintah yang seperti masalah tentang kasus korupsi, di mana walaupun mereka para pejabat dipenjarakan, namun penjara mereka tuh terasa mewah seperti ada tempat karaoke. Terdapat banyak pejabat-pejabat yang terjerat kasus korupsi, namun tuntutan yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Namun nenek Aisyani ini menurut saya tuntutan yang diberikan ini terlalu berat untuk seorang nenek yang parubaya. 7. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai suatu tujuan. Masalah yang saya ambil di sini adalah selisih budaya antara Malaysia dan Indonesia, yaitu mengenai batik. Batik adalah merupakan suatu kekhasan keberagaman dari bangsa Indonesia, namun pernah diklaim oleh wilayah Malaysia bahwa batik merupakan milik Malaysia. Namun hal ini telah dibenarkan dengan pengakuan Badan PBB yang disambut Perayaan Batik Indonesia dengan sukacita. Menjaga dan membuktikan batik benar-benar budaya asli Indonesia memang berat karena tidak tahu teknik membatik sudah ada sejak ribuan tahun lalu, kata paguyuban Kampung Batik Lewensol Alpa ketika itu. Ini merupakan gambar batik dari bangsa Indonesia. Yang ke-8 adalah ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam bangsa itu sendiri. Sedangkan bela negara yaitu sikap perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaan kepada negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa negara yang seutuhnya. Salah satu contoh dari masalah ketahanan dan bela negara yaitu kenakalan remaja. Maraknya kenakalan remaja merupakan suatu indikasi melemahnya rasa bela negara di kalangan generasi muda. Hal ini dikatakan Kepala Subdirektur Lingkungan Pendidikan, Direktorat Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Departemen Pertahanan, Rukman, usai pembukaan gelar prestasi dan bela negara siswa SMK Nasional 2009 di Yogyakarta Senin
melakukan tawuran dan dengan pemakaian narkoba itu sudah bisa disebut melemahnya negara, karena itu menambah beban negara. Jadi kenakalan remaja adalah suatu masalah yang dapat melemahkan rasa bela negara di kalangan generasi muda. Sekian dan terima kasih. Itu adalah masalah-masalah yang saya ambil dalam kuliah kewarganegaraan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terakhir yaitu solusi yang dapat saya ambil sebagai seorang mahasiswa, di mana untuk penanganan masalah-masalah yang telah saya bahas pertama di slide-slide yang telah saya presentasikan, yaitu harapan saya bagi pemerintah dan juga masyarakat saling bekerja sama, di mana pemerintah sebagai lembaga pembuat hukum seperti misalnya MPR, DPR, seharusnya hukum yang dibuat itu harus sesuai dengan kenyataan dan diberlakukan sesuai dengan keadaan dari masyarakat itu sendiri. Dan hukum yang dilaksanakan itu tidak boleh tidak seimbang, harus adil, merata, baik itu bagi para pejabat maupun masyarakat biasa. Serta masalah-masalah yang terkait dengan intimidasi dan lainnya diharapkan agar tidak terjadi lagi, dan bagi masyarakat memiliki pemikiran wawasan yang lebih luas sehingga dalam kehidupan berbangsa bernegara saling menghargai satu sama lain sehingga terjalin hidup yang harmonis dan damai. Dan bagi generasi muda seperti kami yaitu mahasiswa, semoga kami dapat terus berlatih sehingga menjadi generasi muda yang dapat membanggakan bangsa dan negara. Terima kasih. Itulah hasil dari video penjelasan dari masalah-masalah terkait kuliah kewarganegaraan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.